Umat Islam wajib mengimani adanya alam kubur. Alam kubur merupakan bagian dari kehidupan akhirat. Di alam kubur, manusia akan diberi ganjaran berupa siksa kubur atau nikmat kubur sesuai dengan amal ibadahnya di dunia. Adanya kehidupan dalam kubur ini juga telah diisyaratkan dalam surah Yasin ayat 52 yang berbunyi. Artinya, mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami kubur? Lalu, dikatakan kepada mereka inilah yang dijanjikan Allah, yang Maha Pengasih dan benarlah para rasul-Nya. Berkenaan dengan ini pun dijelaskan dalam buku Menghadapi Musibah Kematian, cara tepat menyikapi kepergian orang-orang terdekat oleh Muhammad Al-Manjabi Al-Hanbali terjemahan Muhammad Suhadi. Ibnu Taimiyah berkata, nantinya ruh akan dikembalikan ke jasad pada saat diberi pertanyaan kubur. Menurut jumhur ulama, jasad yang diberi pertanyaan kubur nanti tanpa disertai ruh. Sebagian lagi, menyatakan bahwa pertanyaan kubur akan diberikan kepada ruh dengan jasadnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Masrah dan Ibnu Hazm. Masih merujuk buku yang sama, Ahmad bin Al-Qasim berkata, aku pernah bertanya, hai Abu Abdullah, apakah kami mengakui munkar dan nakir dan semua riwayat tentang azab kubur? Abu Abdullah kemudian berkata, siapa saja yang meninggal dunia dan berhak mendapat siksa, akan mendapatkan bagiannya, baik ia dikubur ataupun tidak, meski jasadnya dimakan binatang buas, terbakar hingga menjadi abu dan terbang di udara, disalib, atau tenggelam di lautan. Azab dan nikmat akan menimpa ruh dan jasadnya, sebagaimana yang menimpa di alam kubur. Dari penjelasan di atas, maka dipastikan siksa kubur itu nyata adanya bagi orang yang durhaka dan ingkar kepada Allah SWT. Orang-orang durhaka dan ingkar kepada Allah SWT setelah ditanya malaikat dan tidak bisa menjawab maka mereka mendapat siksa kubur. Siksa kubur tidak akan berhenti sampai nanti hari kiamat tiba. Dirangkum dari buku Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah kelas 5 karya Fida, Abdillah dan Yusak Burhanuddin serta buku Kekalkah Kita di Alam Akhirat. Karya Rizem Aizid, berikut beberapa macam siksa kubur serta gambarannya yang menyeramkan yang dijelaskan dalam hadits. 1. Diberi alas dari api neraka. Tak hanya merasakan panas api neraka dalam siksa kubur. Bagi hambanya yang durhaka, Allah SWT memerintahkan kepada malaikat di alam kubur. Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadits yang berbunyi, gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka, dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka. Maka panas dan uap panasnya mengenainya. Hari Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. 2. Ditunjukkan pemandangan neraka. Seorang yang mendapatkan siksa kubur dipastikan akan masuk neraka. Bahkan mereka akan diperlihatkan pemandangan neraka sebelum dimasukkan ke dalamnya. Terdapat sebuah riwayat yang menggambarkannya siksa kubur tersebut. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Bila dia termasuk calon penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka maka ditampakkan kepadanya neraka, dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu, hingga Allah SWT membangkitkanmu pada hari kiamat. Mutafakun alaih. Disempitkan kubur hingga tulang remuk. Bagi mereka yang memiliki banyak dosa dan perbuatan buruk, kubur mereka akan menyempit dan membuat tulang belulangnya akan patah dan remuk. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Hari Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim. 4. Ditemani wujud mengerikan. Rasulullah SAW menggambarkan siksa kubur yang akan diterima kafir di alam kubur. Kelak mereka akan ditemani amalan buruk yang menyerupai wujud yang mengerikan. Rasulullah SAW bersabda, datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Dia berkata, bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia. Maka dia, orang yang mendapat azab kubur, bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan. Dia menjawab, aku adalah amalanmu yang jelek. Maka dia, orang yang mendapat azab kubur, berkata, wahai Robku, jangan engkau datangkan hari kiamat, karena ia tahu kesudahannya adalah di neraka. Hari Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim.